perkenalkan nama saya Jafira Sergier, NIM 18 10 11 06 017. Hai, perkenalkan nama saya Sofana Ramli, NIM 18 10 11 06 057. Perkenalkan nama saya Rizdianto Karel, NIM 18 10 11 06 061. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kartografi. Kartografi adalah studi dan praktik dalam membuat peta. Bisa disebut kartografi adalah ilmu yang mempelajari tentang pemetaan. Yang pertama yaitu kartografi dasar. Kartografi dasar yaitu pengetahuan kartografi yang pekerjaannya lebih mengutamakan mulai dari pembahasan tentang judul peta, skala peta, legenda, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kartografi topografi. Kartografi topografi lebih mengutamakan kepada bidang-bidang pemetaan topografi dan biasanya pada pembuatan peta-peta skala besar. Yang ketiga yaitu kartografi tematik. Kartografi tematik adalah pekerjaan kartografi yang lebih mengkhususkan kepada bidang-bidang pembuatan lettering peta, cetak peta, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu kartografi tematik. Kartografi tematik lebih mengkhususkan pada pembuatan peta-peta tematik seperti pemetaan data sumber daya alam dan mineral, data penduduk, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem processing pada kartografi. Sistem processing pada kartografi ada 5. Yang pertama yaitu penilaian. Penilaian adalah menganalisis informasi yang terkandung dalam arsip kartografi. Yang kedua, pengaturan. Pengaturan adalah kegiatan menata arsip agar mudah diketemukan kembali bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang ketiga yaitu pendeskripsian. Pendeskripsian adalah mencatat uraian isi informasi dan kondisi yang terekam dalam arsip kartografi. Yang keempat yaitu pemeliharaan dan penyimpanan. Pemeliharaan pada dasarnya adalah membersihkan arsip dari debu, menetralkan asam pada kertas, restorasi, laminasi, dan fumigasi. Selain tahap fisik yang sudah disebutkan tadi, pemeliharaan juga dilakukan terhadap lingkungan penyimpanan dengan cara pemberian kapur, penggunaan sistem pengatur suhu, dan penyuntikan anti rayap. Penyimpanan arsip kartografi dalam almari khusus atau kabinet. Yang terakhir yaitu penyajian. Penyajian arsip peta kepada para pengguna antara lain adalah permintaan peminjaman, transaksi disertai bukti peminjaman. Pengguna harus menjaga keutuhan dan kelestarian arsip. Pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi, sebagian atau seluruhnya pada bidang datar diperkecil dengan skala dan menggunakan simbol. Peta topografi yaitu peta umum yang berskala besar. Peta karografi itu peta yang berskala sedang. Peta geografi itu peta yang berskala kecil. Peta khusus atau peta tematik adalah peta yang menggambarkan kenampakan tertentu permukaan bumi. Contoh peta kepadatan penduduk, peta pertanian, peta populasi ternak, dan peta daerah yang rawan banjir. Selanjutnya peta berdasarkan skala peta. Peta berdasarkan skala peta dibedakan sebagai berikut, yaitu peta kadaster. Contoh peta yang ada pada surat sertifikat tanah. Yang kedua, peta skala besar, daerah yang dipetkan sempit. Contoh peta kelurahan, kecamatan, atau kabupaten. Peta skala sedang, contoh peta provinsi. Peta skala kecil yaitu peta negara. Peta skala geografi atau peta negara, contoh kelompok negara dunia. Peta berdasarkan objek yang
Petakan peta statis yaitu peta yang menggambarkan keadaan yang relatif tetap, jarang berubah. Contoh peta administrasi, peta Google, peta jenis tanah, peta desa, peta kota, peta negara. Yang kedua, peta dinamis, yaitu peta yang menggambarkan keadaan yang dinamis, yang selalu berubah. Contoh peta guna lahan, peta kepadatan penduduk, peta transportasi, peta pariwisata. Peta berdasarkan bentuknya, yaitu peta datar, yaitu peta yang dibuat pada suatu bidang yang datar. Peta timbul, yaitu peta dalam bentuk 3 dimensi yang menggambarkan permukaan bumi mirip dengan sebenarnya. Peta digital, yaitu peta yang semua data permukaan bumi bentuk dalam file atau disimpan pada hard disk atau flash disk. Berbagai informasi dapat diperoleh peta untuk memperoleh informasi tentang lokasi objek, perkaitan keterangan simbol pada legenda peta yang dilihatnya, lokasi simbol tersebut pada peta jika objek tersebut sudah kita kenali, misalnya sungai, dilihat lokasinya secara langsung. Terima kasih. Jenis-jenis peta tematik merupakan suatu gambaran daerah yang dituangkan dalam suatu bidang datar, terdiri dari berbagai macam jenis-jenis. Peta ini dibagi menjadi beberapa jenis lagi. Yang pertama, peta curah hujan. Yang kedua, peta kepadatan penduduk. Yang ketiga, peta penyebaran hasil tambang. Yang keempat, peta hasil pertanian. Peta khusus atau peta tematik merupakan peta yang hanya menampilkan sebagian permukaan bumi yang ingin ditampilkan. Maka dari itulah peta ini disebut dengan peta khusus atau peta tematik. Ciri-ciri peta tematik itu kita sebelumnya telah mengenal jenis-jenis peta tersebut. Karena banyak berbagai jenis peta, maka untuk mengetahui sesuatu peta tergolong dari jenis apa, peta yang mana bisa dilihat dari ciri-ciri yang dilihat oleh peta. Salah satu ciri yang kita perlu ketahui adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh peta tematik. Peta tematik memiliki ciri-ciri yang tidak kita temukan pada peta lain. Beberapa jenis peta tematik yaitu memiliki tema khusus. Dari pengertian, kita telah mengetahui bersama bahwa peta tematik itu merupakan peta yang selalu atau telah dibuat berdasarkan tujuan khusus, karena dibuat berdasarkan tema tertentu. Kedua, datanya berasal dari berbagai peta yang telah di-overlay. Ciri-ciri peta tematik lainnya adalah datanya berasal dari berbagai peta yang telah di-overlay karena peta tematik ini merupakan peta khusus. Yang ketiga, informasi yang disajikan hanya terbatas pada tema yang dipilih. Fungsi dan aplikasi peta rupa bumi untuk pembelajaran di sekolah. Peta merupakan alat utama dalam kajian geografi dan pembelajaran geografi di sekolah. Peta merupakan gambaran muka bumi yang disederhanakan dan diperkecil melalui skala serta pemakaian simbol-simbol sehingga mudah diamati. Melalui peta, kita dapat mempelajari pola-pola sebaran, struktur keruangan, hubungan keruangan, kewilayahan, kehidupan, dan bahkan peradaban manusia serta interaksi antara satu gejala dengan yang lain pada muka bumi yang biasa disebut geosfera. Salah satu jenis peta yang dapat memberikan informasi secara komprehensif tentang gejala-gejala muka bumi adalah peta rupa bumi. Namun keberadaan peta rupa bumi di sekolah-sekolah hingga saat ini masih barang yang langka, bahkan belum banyak dikenal oleh para peserta didik dan guru yang ada di sekolah. Dalam pembelajaran geografi, peta merupakan instrumen utama. Oleh karena itu, dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menilik tentang apa fungsi peta, khususnya peta RPI, dan bagaimana aplikasinya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, dan bagaimana desain dan aplikasi pembelajaran geografis yang aktif, kreatif, dan inovatif dengan memanfaatkan peta rupa bumi sebagai instrumen pembelajaran geografi. Pengertian peta tematik. Kita semua mengetahui tentang pengertian peta, yakni sebagai sebuah gambaran datar mengenai permukaan bumi
yang dituangkan dalam kertas atau bidang datar lainnya. Peta ada banyak sekali jenisnya, dan salah satu jenis peta adalah peta tematik. Di sini saya akan menyebutkan ciri-ciri peta tematik. Beberapa ciri peta tematik antara lain sebagai berikut: memiliki tema khusus, kedua, datanya berasal dari berbagai peta yang telah di-overlay, ketiga, informasi yang disajikan hanya terbatas pada tema yang telah dipilih.